apa yang telah kami lalaikan di dalamnya. Wahum terhadap mereka yahmiluna maka akan membawa auzarohum dosa-dosanya ala duhurihim di atas punggungnya. Ala sa'a, ingatlah amat buruk ma yazirun apa yang mereka bawa. Ini menjelaskan daripada ayat-ayat pertemuannya dengan Allah. Manusia membohongi akan searena dan berpikir pertemuan dengan Allah entar aja di surga. Nah, ini bila mana orang yang seperti ini, maka orang golongan sangat rugi ngabohongkan bila mana di alam dunia pertemuan ada pertemuan dengan Allah. Kalau cerita daripada syariat, siapapun yang tak mau untuk melakukan sholat ataupun orang yang disuruh melakukan sholat selalu mengelak karena Allahnya digaibkan. Ketika datang kiamat, maka orang itu akan jadi kaget. Nah, kami ceritanya secara di sisi Allah. Sangat rugi bila mana manusia ayana contohna dohir. Orang sedangkan di alam dunia ayat pertemuan dengan Allah, tapi orang itu ngabohongkeun dalam dirinya. Ketika datang kematian, sya'atan bagdatan, orang itu kaget. Nah, cerita. Jadi lamun urang selama ieu bahasa pertemuan jeung Allah karena selama ini tak pernah ketemu jeung Allah. Tapi ketika Allah berkehendak lewat siapapun dan kapanpun dan dimanapun telah menjelaskan ayat ini liqa robi pertemuan jeung Allah, membohongkan, maka rugilah manusia. Ketika mati gak bakalan ketemu, rugi. Terus rugi. Waktu kembali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, rugi orang itu. Dan kaget, ternyata kalau di alam barzah cerita daripada syariatnya terus gentayangan dan menunggu kiamat. Sampai kapan dunia ini nunggu kiamat terus, padahal kiamat di sisi Allah itu sudah, karena badan dari tanah sudah diciptakan dari tanah akan dihancurkan semula lebih duluan. Dan kami di sini akan menjelaskan, karena di alam barzah kalau dulu orang yang ketemu dengan seperti ini adalah orang-orang yang pernah mati katanya atau mati sore hudang isu.
mati suri. Di alam barzah banyak manusia ketika dianyakan di alam barzah, di alam kembalinya manusia, banyak yang disiksa di alam barzah. Caranya yang disiksa bermacam-macam disiksa. Ada yang juga di dalam satu kolam itu penuh dengan api atau hancuran-hancuran timah, maka manusia dicelupin langsung ditenggelamin ke hancuran timah itu, diangkat tinggal kepala dan tulang, daging hancur, angkat jadi lagi, celupin lagi, bukan hanya 10-20 jutaan. Itu kolamnya dari api itu bukan kolam semacam ini 10 kali 20, sejauhnya penglihatan mata kita melihat. Itu ngeri, lihat itu ya Allah. Nah itu di antara orang yang seperti itu terus disiksa. Karena darah dagingnya itu datangnya dari perkara yang haram. Ida nadizat juluduhum badana zuludan goyrah. Bila mana kulitmu dibakar terus dicelupin, maka disitulah akan terbakar. Ketika sudah dibakar, dijadikan lagi. Itu adalah orang-orang seperti itu. Siksa. Itu kolamnya kolam dari api. Kalau kita menginjau istilahnya hancuran timah, kita langsung sampai ke mendidih. Seperti itu. Maka ngeri manusia. Ada juga orang di situ melaksanakan di alam kasab lau kasab lamun ngabukakeun Allah subhanahu subuhatu wajhi jalalillah tarfat kullu Madda basori di dalam kitab Bukhari Muslim. Bila mana sudah dibukakan atau di alam mukasapa, nyatanya disitulah kalau kita sudah memahami, maka akan dibukakan mata basyirah. Banyak orang yang disiksanya seperti bagaimana? Seperti kalau di alam dunia ini api unggun. Kalau di pramuka api unggun. Itu di akhirat di alam barzah manusia anu selalu melaksanakan dosa dan dosa banyak dosa ditumpuk, dibakar. Kasih api unggun. Api unggun gimana? Itu seperti itu. Terus penglihatannya kita itu sejauh penglihatan mata begitu. Mata. Bakar terus. Tidak berhenti. Habis, jadikan lagi. Habis, jadikan. Diperlihatkan juga dengan orang yang cumpang camping. Yang bagaimana itu orang cumpang camping?
berkata mulutnya bagus sopan, tapi di dalam hatinya itu merasa yang paling pintar. Tokoh kiai itu ustaz seperti itu di akhirat pakaiannya cumpang camping. Mundi urang mah nu gelo. Sambil digantung. Orang yang sombong istilah. Dan pernah juga ditemui di waktu itu ketika kita masuk ke alam kasar, diketemui dengan orang yang lidahnya sangat panjang. Lidahnya sampai ke kaki. Masya Allah. Nah, orang apa itu? Itulah orang yang suka fitnah. Apakah kita kok tahu? Bertanya. Dosa apa sih sebenarnya? Ini dosa apa? Karena lidah sampai seperti ini. Karena aku suka fitnah, ngadu-ngadu, lidah sampai ke bawah. Banyak tuh. Ditemukan juga orang yang pakaiannya bersih, cuman muka hitam. Mukanya istilahnya kawas hitam. Ternyata orang itu ibu-ibu. Kenapa Bu bisa begini? Aku selama di dunia getol ngaji, getol sholat, bahkan rumah ibu caket ke madrasah. Tapi ibu di dalam hati ngalaksanakeun ngaji jeung sholat karena era. Jadi wajahnya mah bersih, enak bajunya bersih karena tadi getol secara syariat mah, tapi rohaniana karena sesuatu. Ditemukan, sedih. Ketemu juga ditemukan oleh Allah, lihat orang yang posisinya memakan dirinya sendiri, memakan daleman isi perutnya sendiri. Orang sudah meninggal, cuman itu mayatnya diambil, dikeluarin langsung dibuka di mana. Ditanya, kenapa ini kan banyak daging, banyak itu harus dimakan? Karena aku suka gibah. Ngomong ke itu banyak. Kan kita kudu ngambil hikmah, Masya Allah. Terus manusia itu dikerumunin, ditemuin dengan belatung-belatung. Di depan rumahnya belatung, di rumahnya belatung, di mukanya belatung. Terus gak pernah berhenti. Aku bertanya, kenapa Pak? Kok bisa begini sekeluarga?
Apa yang selama ini kita makan waktu di dunia? Aku adalah memakan barang riba. Ngalayah. Rebut. Oh. Banyak itu. Dalam waktu setengah jam banyak bertemu. Ada juga yang selalu payudaranya terus ditusuk langsung digantung. Ada juga kakinya sama punggungnya langsung diikat. Masya Allah. Itulah ngeri. Jadi jelas sekali kata Rasul. Maka manusia di sini sangat merugi. Bila mana ada pertemuan, ada sekarang di dunia, bila mana manusia ingin untuk bertemu dengan Allah, sekarang ada pertemuan, tapi orang itu membohongi dan sesat menyesatkan. Itu sangat akhirnya ketika dipanggil batal kaget. Maka disitulah yang dikatakan inilah hari kiamat. Manusia qalu ya hasartana ala ma faradna fiha. Berbicara orang itu, kami sangat lalai terhadap dulu memang pernah kami ada yang mengajak tentang keilmuan ketauhidan untuk menuju kepada Allah. Kami sangat lalai dan diabaikan, bahkan membohong-bohong. Wahum yahmilu ajrahum ala dhuhurihim. Maka orang itu akan di dalam punggung memikul daripada dosa dan dosa. Ala syama yajirun. Sangat buruk. Jadi manusia itu berbungkuk atau dibongkok memikul dosa dan menggunung dosa yang sangat besar selama hidup, bahan bakar. Apa itu? Wa mal hayatu dunya illa laibu wa lahum wa la darul akhiratu khairul lil ladina yattaquna wa la ta'qilun. Wa mal hayatu dunya, nah ayat kehidupannya dunia ila la'ibun, kecuali permainan. Jelas disebutkan dunia ini adalah permainan. Sekarang cari uang sangat susah, belikan lagi, makan, besok nyari lagi, belikan terus di bawah duit di tangan hese dengan duit berikan karena udun dulu udunan hese di tangan gitu Bapak. Disebutkan ad-dunya banda. Dan hati-hati bila mana kita kalau sudah mencintai dunia, hati-hati dengan racunnya dunia. Jangan sampai kita kemakan racunnya. Taklukkanlah dunia, taklukkanlah ular. Karena bila mana ular belum bisa takluk, suatu saat akan mematuk kepada kita, berbisa akan menjalar ke dalam tubuh kita, mungkin ke kaki, ke tangan, terus menyalur lewat pendarahan. Apalagi kalau sudah nyampe ke saluran
jantung akan mematikan. Dunia memang kita perlu semasa di dunia. Dunia memang kita butuh semasa kita di dunia. Sebab tanpa duit, tanpa dunia, di dunia tak bisa apa-apa. Carilah dunia sebanyak-banyaknya, seperti kita besok, seperti bisa secara umur kita akan panjang. Semangat. Yang hari sudah membawa kunci daripada Sirul Asrar, insya Allah akan tenang. Kemanapun kita pergi selalu membawa kunci. Hati-hati. Dunia akan menggelapkan kalau sudah berbisa. Maka contoh di dalam pemimpinya pun juga, kalau mimpi ular, maka itulah yang selama ini nafsu dunia kalau sudah dikeluarin oleh Allah ketika kita melaksanakan tidur, dikeluarin pertemuan dengan ular yang berbisa, di antaranya ular kobra, di antaranya orai welang, di antaranya orai yang sangat hijau atau istilah bahasa kata Sukabumi orai tiru. Kalau istilah bahasa kata Jawa mah orai buka. Sangat mematikan. Maka itulah racun-racun dunia. Contoh kita selama ini kita dirasakan. Kalau sudah kupengaruh dengan racun dunia, kalau sudah kena racun di dalam tubuh kita ini, terus menjalar, malas untuk melakukan sesuatu karena sudah menjalar. Melakukan sesuatu terus capek dan capek. Nafsu dunia. Padahal cuma baru hati kita yang suka dunia ini, baru hati. Tapi tubuh kita sudah merasakan daripada racun-racunnya dunia, energi-energi dunia ini. Merasakan. Kalau sudah merasakan, manusia lama-kelamaan itu akan bisa kemungkinan mulai dari awal, apalagi kalau sudah lebih kaya akan muncul daripada sombong. Kalau muncul sudah dari sombong, udah kemarin pernah jelasin. Dengan kesombongan bisa muncul jadi stres. Itu racun. Darah tinggi, racun dunia. Jangan sampai demikian di dalam hati orang. Hari ini megang posisi nak pikir Sirul Asrar, insya Allah. Nah, sekarang tubuh kita kadang-kadang kesana kemari, waktu perintah Allah dan Rasul itu sangat malas. Ngaji malas, sholat malas, semuanya serba malas karena sudah menjalar di dalam sekujur tubuh, sudah terracun oleh ular. Lamun jelma dipatuk ular, maka kalau sudah menjalar ke sana kemari gak bakal pasti lemas. Bagaimana kalau nafsu ular kalau sudah menjalar kepada jantung? Nah, kelihatan di sini. Bila mana manusia nafsu ularnya ada nabi racun bisanya ular nyampe ke jantung, lihat mukanya hitam dekat kematian. Hitam, gelap. Jadi hitam.
Kalau sudah mati, gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia kalau tertipu dengan nafsu atau nabi energi atau nabi racun dunia laibun mataul gurur bakal ketika sudah menjalar ke dalam hatimu gelap, mati lagi kesadaran, gelap gak mau, hati mulai terhijab lagi, makin tebal. Ketika mendengarkan ngaji bisik-bisik di belakang, bisik-bisik dalam diri, kos dengar rasakan, kos butuh duit, akan berbicara seperti itu. Padahal mulai kegelapan lagi, titik gak mau disinggung lagi. Walaupun sudah paham gak mau disinggung lagi. Kalau orang sudah menjalar ke dalam jalan, akan majubun bimalihi ala barjahna di dunia kene mulai tebal lagi. Awas. Dibuka mengkonsep mata. Bagi orang yang sudah memegang daripada zikir sirul asrar, dibuka. Mati kesadaran. Kalau sudah mati ya gelap namanya. Gelapnya bukan kegelapan yang seperti yang sudah mati. Ini gelap lagi yang tadinya mulai muncul daripada cahaya ilahinya akan menjadi cahaya ilahi tubuh kitanya. Kemanapun kita pergi selalu membawa kunci daripada sirul asrar, karena kita terlalu kelebihan rasa cintanya terhadap penipu, yaitu dunia. Lama kelamaan kita berkenal dengan seorang penipu, lama kelamaan kita akan tertipu. Coba bersahabat dengan orang penipu, lama kelamaan akan tertipu. Coba kita bersahabat dengan dunia, mata hati kita masih gelap, lama kelamaan akan tertipu. Akan nipu diri sendiri. Kalau sudah gelap, yaitulah yakadul barku yahtabu absarahu kullama adha'a lahum ma sawfi wa idza adlama alaikum wala sa'udhu la dhahaba bisabihim wa absarihim kisawatu walhum adzabun. Yang kadumih dekatan albar kukilan, yahtabu nyaber absarahu karena penglihatan. Ini cerita daripada Al-Quran yang kadumih dekatan albar kukilan. Ya, tapi lagu caranya orang tergelap di dunia ini. Contoh syariat. Tergelap enak. Nyamber ketika ini orang kepoekan tanggal 27, kegelapan datang kilat. Berai capa. Nyamber. Ulama ada alam masaubi. Nyala kilat sekitar. Wanita adalah digelapkan lagi, nggak ada lagi kilat. Oh, jijik. Itu ayat daripada saya. Nah sekarang ketika manusia yang kadul berkuyah tobu, manusia kalau sudah hatinya sudah mati lagi, sudah gelap lagi, ketika mendengar kajian ini adalah bentaran kilat. Allah nurunkan hujan di waktu malam. Allah nurunkan ayeuna ilmu air teh ke ilmu dalam hati, sedangkan hatinya gelap. Ilmu ini tidak dianggapnya ilmu, tapi dianggapnya gelap, gelap, gila. Padahal
menyak. Tadi nak urang gelap, brai diberi di dalam. Beres deh, boy. Terus. Nada bisa. Wah, besar. Masya Allah. Ini nyata. Bukan orang lain, nyata yang selama ini kita ngaji rasa. Nah sekarang yang selama ini kita rasakan. Jadi bukan dipraktekkan oleh fisik, sekarang yang dirasakan oleh hati. Yang terpukul itu adalah jiwa. Kenapa bisa seperti itu yang ditunjuk? Sekarang kita berbicara tentang surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma tidak satu poin. Nahtimu ditutupan mulutmu. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba kalau sekarang udah ketahuan, mulut diam kan? Diam. Ngomong gak di dalam batin? Waktu kali ngomong. Dosa-dosa selama ini kita lakukan secara fisik. Kalau daripada cerita saat, kita bakal dikanyahokan di bagian video. Kalau buat orang bakal diberi video selama di dunia, diberi video. Tah maneh keur ieu teh ieu, tah maneh teh ieu, tah keur ieu teh ieu. Sok sekarang cek ieu. Tong besok lama terlalu lama. Ayeuna bila mana kita ngecek al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Sekarang mulut bisa diam. Ketika diterangkan tentang ini, ternyata hati yang berbicara, kaki cuma jadi saksi. Tangan tak bisa apa. Sekarang apa besok? Kalau sekarang kita ditemui dengan itu, tapi juga besok memahami akan seperti ini. Benar. Nah, ini yang dikatakan layarnya. Di Allah ada mati. Oh iya, orang pernah melaksanakan gitu di dia. Ketika dia dijelaskan, ayo nanti pas dijelaskan ayo. Mulut tuh bisa ngomong, diam. Ayo mau tidak hiji poe, nah di mulut tuh ke apa? Alafim karena mulut. Batu kali menaik. Inilah kekawasan Gusti Allah yang berbicara. Ternyata gamarnya sudah muncul. Di dalam HP kita ada apa sekarang? HP tidak bisa bicara, tapi yang bisa bicara, yang bisa ngorek coba yang tahu. Yang punya HP pasti buka. Yang tahu yang kita tidak tahu. Tak mungkin misalkan ini HP dipakai kamera kerkai terjauh di jerona. Tapi anu tahu anu bogaha. Sekarang bila mana manusia tak merasa dan tak mengaku dalam dosa selama ini kita kerjakan dalam kajian seperti apapun, sekarang ketahuan pasti bukan brai layar cipau ayah nuker ngajingjing pada sabun kau isi ayah nuker halo Bandung di kami nuker ngawangkong anak pun dipikir iman di pasora ayah nuboh di pemajikan anu bebas itu gaman itu dibuka lah dibuka bisa ini kali sok tarik kali ada mau dibutkan dulu
Kayak terlalu lama coba ayeuna. Mulut bisa dicikkan. Repeh. Ayeuna kene oke. Nyata. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Asik ya ketika itu gambar cakap. Situ jalan keserian. Nongeng gitu. Situ cakap botol. Lalu dibongkar, dia kadang-kadang kurang jadi layarnya butut. Ini mekanik. Ilmu dunia HP untuk ilmu walau karena bisnis teangan ilmu sana dan tidak di Cina. Nah, ayeuna Allah memberikan contoh lewat bikin menciptakan HP selalu yang menguasai ekonomi itu adalah orang Cina. Sekarang ilmu Cina terguru aprak-aprakan ke Tiongkok, ke jahat-jahat Tiongkok. Teangan eta ilmu HP, bukakan eta ilmu HP. Ikro buka tah ieu nyatana bisil. Nyatana ilmu Cina. Ai urang datang kali itu parke palhak polohok. Jika Tiongkok nu pungona ngampi duit, ngampi duit teu berat tuturan dengan cengcerep. Ceruk abdi nangan ilmu teh ka Cina teu ditu manggi ilmu kalap nang cengcerep. Masih neng ke odoban. Sekarang al-yawma nahdi sudah di dunia bisa ketemu yang orang ingin untuk mendengarkan kajian-kajian tauhid atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf untuk siap mendengarkan. Jangan besok di dunia pun sudah dibuka oleh Allah. Karena tangan kawasa Gusti Allah yang tahu isi ini adalah Gusti Allah. Sekarang bila mana yang Indonesia karena nyatalah di situ manusia kalau sudah dibuka lau kasabat. Bila mana manusia dibuka subuhatu wajhi, maha suci wajah Allah jalalilah tarokat. Bila mana manusia kalau sudah rohania bertemu dengan Allah, apapun maka akan terbakar. Terbakarlah manusia. Gak ada yang manusianya karena manusia sudah terbakar. Dan kalau dalam zikir la ilaha illa kalau sudah terbakar apakah bisa jadi apa lagi? Gak bisa apa. Benar. Contoh kita rokok yang selama ini kita kenyang. Apakah itu sekarang bisa digiling lagi, dilenting lagi? Enggak kan? Nah sekarang bila mana manusia kalau sudah pertemuan nyatanya Allah yang membuka daripada alam layar ini ternyata dibuka seluas penglihatan mata penglihatan. Baik malu aku. Sekarang itu malu. Nah dosa kita selama ini selalu tersembunyikan. Kalau sekarang dibukakan, berai, malu. Dibuka di depan umum, malu. Padahal orang ini, kami jamaah gak pernah tahu daripada dosa secara serat dosa kami. Tapi ketika dibukakan aku malu.
baru cerita orang ke WC ngaji ngada sabun dan halau-halau Bandung kakak sakit geus mulai muncul malu. Karena layar dibuka umum. Padahal orang lain tidak tahu. Nah, kalau orang yang sudah syuhudul wahdah fil kasroh, sudah menyaksikan yang satu di semuanya makhluk, itu berarti semuanya tahu. Oh sih, itu kan gitu, itulah ya. Gitu. Malu tahu. Kalau sudah laut kasar. Apakah ini agak ada? Ada. Kenapa ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim selalu besok? Kita besok percaya juga. Tapi sekarang nyata. Aslinya bisa dirasa. Nah, jadi kalau racun-racun dunia kalau kita tidak bisa mengatasi, tetap di dalam hati kita sampaikan jangan lepas daripada racun, tetap dijadikan. Ketika racun dunia sekarang pengen masuk ke dalam hati, kita selalu ditolak. Nolak, aku gak boleh ke sana. Wahai nafsuku, cuma kamu itu bukan tempat kamu. Tempat kamu cuma badan doang, pikiran doang, cici, termasuk juga dia. Mana itu bisa ini tuh ayat nafsu tanpa bukan tanpa tolak. Akan merasa sepi. Bagaimana merasa sepi dalam batin ketika kalau sudah kegelapan menghening, disitulah jadi kuburan. Kalau sudah jadi kuburan berarti patungna gentaya. Gentaya kan berarti pocongna gentaya. Nah, ketika kita tak sadar ini jadi kuburan sepi, tadinya dulu di rumah ini banyak berzikir, banyak ngaji Quran, banyak itu ini banyak ini. Kalau sudah mati, coba rumah jadi apa? Penghuni cipu. Loba golongan-golongan jin yang selalu masuk ke rumah kosong. Namun ke rumah kosong berarti kudu mana ahli spirit tua. Kayak jin oge bisa wararuju. Kunaon dia pangna betah di dia. Da ieu mah tempat urang. Urang menang betah di imah ieu tapi bagaimana geus lila. Nah, maka geus lila panen geus di jelema teh jelema teh itu. Akibat rumah kosong. Sekarang rumah ruhaniah, karena itulah kegelapan di dalam hatinya sekarang jadi kuburan. Maka di situ setiap ada sesuatu rasa ketakutan. Contoh ayeuna urang keur ngaji, contoh ayeuna urang keur tolak ilmu, rek salat rek tahajud. Ketika ayeuna urang rek ngalaksanakeun lamun wae tanpa dibarengan sering ngaji sieun. Sieun kunaon? Sieun ku pamajikan. Sieun kunaon? Sieun teu meunang duit. Sieun naon? Sieun isukan teu bisa gawe. Sieun naon deui? Sieun dicarekan. Terus rasa ketakut, rasa ketakut sabab dina jadi kubur. Tong kagok melak takal kamoy jadi tilah. Make we minyak cap dekat, minyak nyong terus gak bakalan beres kan setiap itu rasa ketakutan rohaniah itu, rasa takut.
beres. Karena setiap matang tahu kiih di jero kumpul kebun isi gancer. Pernah berhenti itu rasakan. Sok coba kalau lungkaran. Sawadi-wadi nang kebun-bun masih ria. Sama. Akhirnya jelema rek ngaji coba. Sejago-jago nasi eta preman ku majikan. Tajud. Siwan balik dicorekan. Tanpa disadari. Akibat naonnya eta akibat terhijab lagi gelap lagi jadi kuburan. Pak Heri awas bener jadi kuburan takut terus sieun diseretek terus nyantai sarekan coba nyata kita wujud tuh wujud kan lain ngahayal siga ngaji ngahayal siga ngaji pikiran tapi gak wujudkan sahar kita tak wujud anu ketakutan tak eta jelema belaan jauh gitu. Tapi lamun ningali karena Allah yakin kurang nanti kudu sadar Allah melihat daripada pemajikan Allah. Pemajikan sarua seperti itu gak bakalan merasa takut. La haufun alaihim walahum yahzanun. Tidak akan merasa ketakutan. So coba cek kadang-kadang itu lu bisa merasakan. Urang arek eureun usaha, urang percaya diri salah. Tak boga kunci masalah. Usaha lamun tinggalkeun ayeuna masalah akhirat, dunia salah. Akhirat ditinggalkeun dunia terus salah. Ayeuna urang akhirat unggul dunia ditinggalkeun salah. Nah mana dulu benar? Silahkan cari dulu kunci. Kalau sudah mendapatkan kunci kemanapun kita pergi, karena kita selalu bawa kunci yaitu dalam zikir sirul. Silahkan. Kalau kunci kita sudah pegang, arek nunggu sehari kaget, arek live, arek dina YouTuber, arek dina nepu suka coba dagang rek gitu mereka silahkan gak bakal melarang karena kunci geus dibawa kunci geus dibikin tanpa disadari wahai jamaah jika jamaah datang kajian babakan tauhid dan memahami daripada zikir sirul asrar terus kita dijalani berarti kita sudah dipercaya oleh Allah. Hati-hati kepercayaan Allah ini terhadap sebagai hambanya jangan sampai lalai itu kunci di mana wae naro. Lamun wae di mana wae nyimpen eta kunci kadang-kadang ayeuna urang poho. Di mana kunci? Akibat lalai teu ngaistiqomakeun kunci musnaon pohon nuna. Jadi henteu sadar mata dunia silahkan cari. Nah, sekarang paham. Kakak jelema dinya bahagia dunia akhir. Selama ini kan dia membayar. Ai keinginan kadang-kadang dunia akhir. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adab.
Di dunia hayang kasana, di akhirat hayang kasana, hayang selamat sina si anar. Gitu kan? Di dunia kita kunci nanti. Ketemu kalau sudah mengakunci Rabbana atina fid dunya salamatina adzabanna. Tina siksaan api. Api maksudnya tina pembakaran api. Rasa apa? Bila mana manusia memegang daripada dikir sirul asar masih berani menyalakan api, berarti api masih kena api. Mana ketika kita kepancing marah muncul, berarti nyalakan lilin hanet deui. Kalau sudah dibuka oleh Allah nah ini rasa rek eureun usaha yakin sieu teu daah ngalaman peuleuh rek eureun di pasar ya Allah eta mikir mah lamun eureun kana naon usaha dagang teu bisa kieu da di mananya rek boga cicilan motor sedikit takut motor sieun disita, takut pamajikan sieun ngamuk, takut pamajikan minta cerai, takut budak hayangan jajan, takut ayeuna listrik teu kabayar, takut wifi teu kabayar, HP paduli teh cimimin oge nututina mah asal bisa ku itu teh kusabab naon. Iya jadi deui kuburan. Tong dipelak ke makam wajah. Tong dipelak. Tanggal caringin tong dipelak. Pelak mah tanggal naon? Nu dipelak mah tanggal bidana. Balimbing sadar nak manusia buah balimbing itu 4 saudara kalimat pacar balimbing itu 5 bidara pisidr mahdud buat tauhid sidr daun bidara dada di dalam dada itu karena lamun bae jelema dingalaksan di dalam kubur naon ibaratna surat dina susuratan teh ya al-zalzalah al-makbar megah ya Allah ya biaya sampai ke di alam dunia kuburan di alam dunia megah. Nah sekarang kuburan kita contoh dohirna adalah di kuburan banyak sekarang kuburan ayah kerami. Kuburan ayah gerani dibeli poslen yang mahal ternama padahal bangkit itu rubat gerani bermegah-megahan benar seger hirupna geus paeh oge sampai ka ditu. Sekarang bila mana manusia kalau sudah mati jadi kuburan dina dirina kegelapan megah gak? Nu aya
dina hati ngadorong cuma dunia mobil, Alfamart, Baby Bear, BMW, segala-gala megah-megah, baju getar, bener enggak? Padahal ini teh kubur, cek, bisi bohong. Benarkah ketika kalau sudah mati kegelapan di alam barzahnya ini, rohaniahnya mati kegelapan jadi kuburan, maka kuburan sampai di megah-megah, padahal itu kuburan tebang. Benar, nyata, lain gaya. Luhur kuburan granit, heran, keramik, mahal, murah. Pakai merek pangkat. MBK, wih mantap. Berarti itu guys di merek kadang-kadang jadi kene kuburan. Lamun can hirup atau makan pakai merek. Benar, nyata tuh. Akibat ruhaniahnya mati kesadaran, berarti jadi kuburan. Di kuburan ayeuna dohirna selalu ditewok, dimegah-megah, padahal mah nu datang kadinya aya nu jararah, nu jarah-jarah acan kalakeun kucing, ngadon lakian, barang ge kucing. Padahal eta geus mewah kali. Contohna tuh, di kuburan Cina tuh. Megah. Granitna harga sabarang. 1 meter 1 juta. Mereknya seberapa marmer sabarang. Megah. Di dunia nyata. Ternyata diulang Jawa. Bila mana di kuburannya kalau sudah bangun, kuburan secara syariat kalau sudah dianjurin, sekarang sudah dianjurin. Ciri-cirinya temboknya sudah tidak ada, kembali lagi ke semula tanah. Cok di Gerung Gara 1 lantai tahanap geus beak tembokna merekna nu aya tinggal kan tanah. Bila mana manusia kalau sudah bangun dari dalam kuburan, yaitu kesadarannya karena dirinya sudah dikiamatkan di dalam hati, yang ada hanya kewujudannya Gusti, itulah cahaya. Diri tidak ada, yang ada hanya akunya Allah. Di dalam hati keakuannya la ilaha illa ana. Menurut apa nyambung dengan kita. Yang kurang rotan gitu. Mati dohir batin. Bukan, jadi kembali Jawa. Jadi maka hati-hati dengan dunia. Silahkan mencari dunia yang terbanyak. Ngan pegang bawa kunci. Sakit kunci pikir sirunas. Sanajan toh-tohan diisuk nepi ka sore ari bawa kunci, maka bakalan nyebutkeun teu bisa balik. Sok aya urang abrak-abrakan kaleuweung sugan dengan manuk itu geus balik ke balik, tapi balik ke kadinya ya.
Urang neangan duit di isuk nepi ka sore, di sore nepi ka peuting, di peuting nepi ka isuk deui, nepi ka eueuh. Waktu anu dekapikeun teu neangan duit, tapi kunci dibawa gak bakalan jadi syukur. Jelas Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Fa annama tuwalli fasama wajhullah. Di masrik ka maghrib berat penting siang malam. Dimulai masrik ka maghrib, diwetan ka kulon, ti kulon ka kidul, terus ka itu ka dieu. Fa annama tuwalli. Setiap datang tidak melihat yang lainnya, tapi melihat dari Gusti. Nikmatkah seperti itu? Insya Allah. Bila mana kalau sudah mendatang seperti itu kemanapun kita pergi, itulah sudah mencicipi, yaitu yang dikatakan surga Gusti Allah. Sudah mencicipi. Silakan cicipi surga Allah. Maka di dalam hadis menjelaskan Allah melihat apa? Anna lillahi jannatul la fiha huru wala kusurun wala jinanun wala asalun wala labanun bal yanzuru wajhullah. Sanyanya lillahi di surga Allah jannatul surga la fiha teu aya hurul ain teu aya widadari wala jinanun teu kesna wala asalun jeung teu aya madu wala labanun jeung teu aya susu. Jadi bila mana manusia ini pemahaman kadang-kadang di surga aya surga aya widadari, tidak ada kenikmatan kecuali bila mana yang terunggul, bila mana melihat yang wajah Allah. Itu adalah wajah Gusti. Karena weda dari makhluk, madu pun makhluk, kenikmatan pun makhluk, tapi sang hidup anu nikmat ditinggali. Cara contoh, lamun urang di alam dunia sok enak enggak ningali bangke. Ningali pocong nikmat enggak? Enggak bakalan nikmat. Ayeuna ningali bangke ucing nikmat enggak? Enggak bakalan. Ayeuna ningali awe geulis coba, nikmat enggak? Itu norong mana? Nawai aja. Aya bangke syariat contohna lamun ningali pocong teu nikmat. Ningali bangke ucing teu nikmat. Padahal ningali awe geulis oge eta teh bangke kan lamun ditingali da ulah ningali fisikna tapi ningali sang hidupna, berarti melihat kewujudannya Gusti Allah lewat mana? Lewat kecantikan sang Sakarta bojone Ciro. Itu bojo wadon. Maka alangkah sempurnya walaupun bogel walaupun bogel gede, alangkah sempurna Tuhan menciptakan istriku yang sangat bawel ini. Tuhan pucing meh hareupeunana bari kubulu geus. Pangna bawel pangna kitu kita teh pilihan marane. Pangna wali kawin berarti berani konsekuen.
mengambil rasi kepait berlada asem utahkeun dabongan sa itu. Tapi namun melihat ke Allah sakumaha bawel sakumaha goreng rantun jeung nafsu, tapi kecantikan tidak ada dua. Coba tuh belajar daripada itu. Kita menatap mayit yang hidup. Boleh menatap yang hidup. Menatap mayit yang sangat ngagoler malah geus buku penting ayeuna katingali ngagoler penting ge moadaikeun sare. Da usah mah kabayang ayeuna urang ningali kecantikanana orang lain bari ku geulis penting oge bayang kumaha ada menjadi isukna jadi pocong dibayang-bayang pocong. Nyata lain aya. Nah gitu. Jadi puji hareupeuna ya Allah. Terima kasih ya Allah telah menciptakan yang bernama Siti Jenab. Terima kasih ya Allah telah memberikan kepada kami. Kata kami memang gitu. Nggak tahu kata orang lain gitu. Kata mamahnya, kata bapaknya ini anak yang tercantik tapi jauh dibawakan dia di buru-buru. Gitu. Nah, bila anak manusia kalau sudah sadar, maka sekarang melihatnya indahnya dunia. Keindahannya dunia tidak pernah berhenti, selalu bersyukur. Hati selalu melihat kepada sang kewujudannya Allah. Dengan seperti apapun yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu tetap akan dilawan. Tidak melihat daripada fisik, tapi melihatnya sang Gusti Allah selalu. Karena tanpa Allah tidak akan bisa apa-apa. Baiknya, insya Allah. Sini kita pahami bila mana manusia kalau sudah sadar dari kubur kiamat sekarang kiamat kan? Kalau sudah dikiamatkan, insya Allah akan hancur. Tidak akan rasa sakit lagi, tidak akan rasa takut lagi. Kenapa? Karena di kuburan sok dicontohkeun teh ku Allah lewat tukang jahul ngejahul ku Allah di batuan tukang ngajahul, tukang nyimpenan batu. Kok aneh loh? Setiap makam di Ciriana kubat. Aneh kan? Logika gak bakalan berpikir apa takirun haji terbuka akal. Kuburan terus dipilih selalu banyak batu. Wahai hambaku, kata Allah, jika engkau belum sadar maka hati keras lebih kelas nabak. Sakit keras. Tahu kita makom wali segera aja di tinihan batu kerikil. Wali-wali Allah itu mulai jadi kerikilan. Ayo kurang mau ditinihan batu. Wah, setengah kita, ayo ciri nama apa siapa ini dia? Ini cirian batu paharu-paharu. Ciri-ciri jelma supaya sadar hatinya jangan sampai melebihi kerasnya daripada batuku sama mati. Kesadaran ketika dijempur ku ilmu pakul maghrib bi asokal hajar di tenggelam ayo ngaji tenggelam isi mah gue amat tengah waro-waro berarti kudu nyanak bor
umum terus dipakai sumu beledangkeun. Dibeledangkeun seperti gimana sih? Kudu dipancing. Iya ya Allah, dibawa gitu, tenggelam disinggung gitu, tenggelam. Sadar. Gesek rek sadar. Rek di mana menang ilmu tauhid, rek di mana ilmu tasawuf, rek di mana bisa bersih na hati. Lamun wae ditolak, gak bakal. Rek di mana bisa mijir cai itu heran, rek di mana mijir cai itu sangat murni dan bening, kecuali cai di jero batu. Di jero batu ketika mancar bakul nanti biasokal hajar pampajar mata contoh Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, orang lagi perang kehausan karena disuruh ya Allah, coba wahai Musa berdoalah karena kami kehausan. Kenapa kehausan? Karena kami gak bakalan mampu untuk melaksanakan perang karena kami sangat haus. Tolong. Musa berdoa, ya Allah, aku mohon kehadapan. Kita kata Musa, itu aduh paham kurang-kurang. Ya Allah, aku mohon kehadapanmu. Berhubung dengan ini kaum ini lagi perang karena kehausan. Tahu kata Allah, bakul nadri bi asoka. Dengar wahai Musa, batu yang sangat besar dipukul beberapa pukulan di antara satu bulan berai batu belah, keluarlah ilmu di dalam batu, keluarlah air, silahkan minum air. Disitulah kaum Nabi Musa posisinya lagi pada mau perang. Sekarang banyak air mani, air minum bala kecerakan gua yang lo baca. Qad alima qulubun nasi masroba. Minum. Kullu birizkillahi wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan silahkan minum. Jangan kau bikin bertanding kepada Allah. Kami tidak bisa apa-apa. Hanya Allah lah yang bisa. Sekarang kita melaksanakan bila mana manusia dicontohkan lewat kuburannya, ditindihkan selalu dengan batu, dikarenakan ini orang selalu keras melebihi batu supaya keras, supaya bisa pecah eta batu bagaimana, supaya bisa pecah eta hati bagaimana, supaya bisa muncul eta hati bagaimana. Hati dicontohkan dengan hitam, dengan kehitaman hati, ciri-ciri jelma mempunyai sifat keras melebihi kerasnya batu. Ketika hati kalau sudah dipukul, wahai para jamaah, akan muncul daripada cahaya. Cahaya ilmu teh, air teh. Silahkan kalau sudah dipukul, kami sangat sakit, sering terpukul dengan lewat kajian dan kajian, sangat nyesek kadang-kadang lewat kajian-kajian. Sampaikan kami gak mau lagi untuk kaji, tapi tetap saya akan berjuang sampai seperti itu. Dipukul terus hati kami, perasaan kami. Sekarang tetap istiqomah berjalan, Pak Fajar ilmu muncul di dalam batin. Ilmu syariat telah muncul di Nabawas. Nah, kitab di Nabawasan 4:12 itu muncul. Tidak hati ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat. Urang lagu geus rasa tertunggulang terus. Tapi ketika ngaji masih kena aya anu keras, masih aya kapukul,
berarti masih air kerikil batu masih gede. Masih merasa kena pukul hati orang kesinggung hati orang berarti masih gede kuburan orang di luhur. Keras kepala. Namun mulai tak merasa tersinggung tapi keselunak hati. Disitulah hati contohnya lembek. Kalau sudah lembek seperti itu dipukul gitu tetap seperti air. Kullu wasrabu mirikilah. Nah, ilmu dari Allah. Wala ta'zubilah bimufsidin. Ulah kamu yang merasa kamu bisa mencari ilmu bisa. Nah, ini apa? Itu contoh-contoh mata di dunia ini enak. Jadi bahan ngaji tetap si bahasa kurang tinggal gini ka sawah ningali batu, gini ka sawah ningali kaboja, ningali ada kamakam. Iya bahan ngaji yo. Loba. Iqra bismi rabbikal ladzi. Kalau cuma iqra nggak ada dulu dibaca. Tapi ikra baca alam ini yang sebenarnya dibuka ayat yang tersirat di dalam hati. Kalau ini ayat yang tersurat. Nyatakah seperti itu tersirat? Nyata. Gak bisa bayangkan. Enak orang geslunak misal, kadek bisa enak orang masukin hati berarti batu masukin. Dak ngaji berdak air. Kain berarti karena bulah. Namun renges, kita masih rapat di batu. Nah, kumaha adalah berkekah di tenggelam gitu, kekeh bada, wah eta pupuk di suku. Kita cek tadi asupan bidami, dibor batu langsung diasupan pistol, langsung disurut, bisa hancur. Sekarang manusia asal remuk hatinya, bila mana manusia tadi keras hatinya, dicopot sia anak nakwai. Coba remuk sia, kekarang sadar. Iblis dicopot inu, copot anak. Kurang kekarang sadar. Nah, ayo kemarin mahayo he, kaino begitu gitu. Ayo nama geus upah kumaha. Aku macam bahasa ke Allah keting mana Allah lagi bingung kan. Paku mahajeng pamajikan sarwana 11-12 itu kudu disumuhnya. Kalau disumuh berarti kudu dicopot, disumuh dicopot anu dipikanya. Ini kelebihan mah. Sedangkan Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum bila mana sudah dicokot, coba dicerai kubah dia di situ. Itu contoh-contoh di luhur kuburan sok ditumpangan batu akibat manusia keras hatinya lebih keras batu, tapi batu katingan kunci kancak lila-lila jadi kok hati sakumah keras itu getol masukan kok gitu udah sesuai karena yastahi ayat cerita. Sampai gitu kan ngaji gitu ya. Oh, istane. Aya kare ka babu ki urang palbah ngaji palbah enceun ka babu. Dan ka babu aduh ieu urang tanpa sadar bubukeun deui. Sadar bubukeun terus. Dan urang kudu hati-hati. Raja disunatkan maka kalau menjadi kuburan bila mana manusia seperti itu. Kenapa di kuburan harus ditakir? Dicontohkan lagi supaya pemahaman
Bila mana manusia kalau sudah mati berarti sunat di atas kuburan ditalkinkan. Kenapa harus ditalkin? Karena disuruh untuk kembali kepada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun la yamutu bi yadihi khair. Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa dakhala al-jannata faqad faz wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenapa harus ditalkin? Padahal justru ini dalam tubuh manusia kalau sudah sadar di dalam hatinya manusia sudah mematikan sebelum kedatangan mati yang syariat, sudah mematikan, wajib ditalkin. Kalau di thariqah, talkin ini adalah contoh wawakil Jawa Barat atau napi wilayah Sukabumi Abah Anom Tasikmalaya, wawakilna kersana Abah Jejen almarhum wakil talkin. Teh aya Abah Aos wakil talkin. Tah ilmuna teangan. Tok cuma bayangan. Tok guru neangan contohnya ternyata dengan jam contoh orang bisa ditalkin lupa ke Gunung Karang tempat kuburan. Manusia kalau sudah mematikan di dalam yang bangkit lagi karena yang ditanya marabuka satu anu Allah Rabbi. Siapa yang mengerjakan? Hanya Allah. Wa makna biyu kalau secara syarat silakan karena dibimbing oleh Rasulullah. Manusia di sini talkin. Kalau belum bangun jangan coba-coba talkin. Kalau belum mati, dia masih kena hidup. Nah, dunia masih kena menguasai dalam dohir dan batin. Tambahkan ditalkin dan jangan. Nugas mati mah sunat ditalkin. Padahal itu nyontok kenjang kurang jermak nugas bisa mematikan diri. Silahkan datangkan ke guru mursidmu, mohon ditalkin. La ilaha illallah. Itu yang paham. Ilmu Allah nugas di tenggelan hati berarti biji. Oh paham nak kacang. Teguh serius enggak. Ngan lamun urang masih generit berarti banyak sah. Silahkan balik ke pabrik diris di riset. Cik ilmu riset itu di mana tina ricin? Udah perlu nyamuk. Silahkan riset kembali ke pabrik. Ayah hanya aplikasi bawaan pabrik. Iklan tamah aplikasi mulai. Nyata wujud tadi. Silakan. Siapa yang harus kita jadi wakil talkin? Secara syariat, secara tarekat dan secara hakikat. Jadi orang aneh. Kadang-kadang orang sepengen ditalkin. Kapan saya pengen ditalkin? Kalau sudah paham mematikan diri silahkan datang. Dan setiap dia pakai ditalkin berarti dia sudah. Maka disunatkan ketika baca talkin kuduna saha anu nangtu anu ngadengi setiap jamaah ruhaniyahnya sudah ditakut lewat guru mursyid tong tidur wae atuh ngaji dan sare-sare udah bangun
Itu contohnya dinatakin kudu udah. Nyata ditakin kudu nararantu. Tapi jelema nu ditakin contoh katingali, wahai bapak-bapak siapapun dikarenakan contoh misalkan sudah nguburin. Wahai bapak-bapak dikarenakan disunatkan lagi baca talqin harus berdiri. Ada yang berdiri dengan sadar, ada yang tidak. Nyantai ciri nak jelema nu keras eta. Ketika ngadekeun ngaji mereka itu eta. Wujud kecuali si eta mah gara dicokot pamajikanna atau dicokot pamajikanna gara sadar. Eta tonggangan lain. Si eta kudu dijeruk coklat dengan bio. Na tanggal kemoja. Banyak kita ngeyel. Ngeyel, marmung. Wah, diukeun, ngawangkung. Teu sadar. Datang aja nggak tersadar terus saya gitu loh. Udah kira. Jauh-jauh, ngadol. Kasih timah, times, malah. Itu. Jadi ketika ini gaji talqin, enak gak? Kalau sudah ketemu seperti ini, ketika orang ditakit, enggak nafsu itu enggak terlalu. Karena kita ini masih belajar untuk cara siapa ditakit. Siapa hirup masih kena hirup, dah hirup kakak kamu aja. Maka di luhur kuburan masih kena melat tanaman. Kenapa harus dipelat tanaman? Kita harus ganti. Di luhur kuburan pun melakukan kamoja. Karena si eta mah sanajan pembangkitan keur ngaji ge keur kadeluk ngaji naon ge neangan dunia. Dikirna melak pohon basariah, melak pohon keinginan hawa. Benar tuh. Pohon basariah. Dan setiap jelema mempunyai pohon basariah, komo lamun ditambah ku gambar tato. Pohon basariana jadi kuntilana. Awe kuntilana laki gambar setan, gambar iblis. Eta di luhur kuburan ya. Mendak cek Rasul disunatkeun bila mana orang melaksanakeun jarah ke kuburan atau luhur kuburan sok pepelaka melak daun anu sangat bilakwa, misalkan daun danas, macan syalawat, pohon basyariah ya. Terus ditanam jadi ketika melakna daripada lamun jalma masih bersandar karena ganjaran keneh. Berarti lamun jalma bersandar karena ganjaran ketika melakna pohon kamoja di dieu maka ganjaran akan nepi ke ahli kubur. Nutalina disiksa akan dikurangkan daripada siksaan. Gitu kan di dalam sunnah Rasul. Tapi jelema ngalaksanakeun kebanyakan teh bunga mah isuk dikutaburkeun sore geus peot aya wangina geus peot aya wangi burung. Coba pandan atau singgoba rata-rata kemang Jepang, kemang Kanada itu. Karena naon teh salah. Ngan ari geus paham buat lebih cenderung kurang karena ngalasakeun lebih diawetkeun.
Contoh dohirnya itu di dalam tubuh kita ketika di dalam kuburan kita membaca tahlil tahmid, terus kita baca sholatan, baca Quran, bakal muncul ganjaran. Ya tante tah, lamun bejel geus kita baca sholawat, antara bisa cina hati kumanya mana. Nyaman teh. Sallallahu mereka asa merdu nikmat tah ganjaran nu dirasakeun ruhannya kenikmatan dari Gusti Allah. Cara jelema bertanam di luhur kuburan baca sholawat atau kemenanamnya selama masih kena jadi bakal mengurangkan rasa ganjaran. Selama masih kena daek baca sholawat maka itu bakal ngurang sesuai itu. Jeung hadisna hadis mutasabihatna nyata disebutna pohon basari. Insya Allah mau jadi kuburan anu gemah gak bakal. Kita kaji ini sebenarnya karena diri untuk mengenal diri itu benar-benar. Insya Allah kita paham daripada ini. Dan alhamdulillah contohnya tapi menawan di luhur kuburan dinayakeun tutupan. Padahal secara dohir padahal itu gambar hampir kos gambar keris ciri itu merah, ciri itu salah. Ieu teh nu diharap teh nu di jero caraka wadah. Jas alam basaria macam cirina tah mata sakrajer ketika dijahul kalau ditarik tina naon tina sirah di kekieu ku jempol teh kaluhur ya bisa dikuburkeun dunia ditarik tina naon tina ati ti dieu tah tina pas lempengan dada tak jeung ieu teh cirian di luhur tancep teh tak ieu teh ciri na di luhur teh aya tutup teh hiji palebah hati dua palebah otak. Hati jeung otak eta cirina tutup teh padahal ieu teh urut cangkangna. Aya geus terjun langsung deui ka Gusti. Apakah nepi atau enggak? Banyak yang tidak sampai karena dia masih buta matanya. Cirinya sebenarnya tutul itu adalah gambar berlian berbiji. Kita pahami daripada itu. Boleh sesuai, boleh enggak. Karena kalau kita untuk mengambil hikmah daripada itu kalau kita bisa ini perkara istilah seolah-olah kita kaji dalam pikiran karena ini untuk berpikir apalah tak kira apakah kau tidak punya akal. Nah sekarang akal kita kerjakan untuk memunculkan keyakinan. Kalau akal ini tidak dikerjakan cuma yakin di sini di mana bisa kelihatan karena akalnya temannya. Contoh orang gila dari mana tetap ke Allah ngan akalnya dipakai. Ngomong kesan kemakan berarti orang gila. Dan itu digempur lah cirian tak keluhur cirian tak itu ciri-ciri naluhur nah tubuh manusia seperti ini ulah dijadikan diri kita ini sebagai tetapi ini adalah sebagai jasmani adalah pakaian luha
Ketika sudah muncul dalam hati ini adalah pakaian rohani, berarti pakaian itu sepertinya gantung dina kakai. Ketika dituna jas oke, itu bisa nana. Ketika dipakai bisa ger. Ayo ketika dituna di dalam hati kurang dituna kurang jadikan makhluk ya pakaian jas. Ketika dikaitkan di Allah dipakai deh bisa. Ya. Ketika bisa gerak begitu itu adalah bebegi. Letak orang-orangan. Cicing di sawah bisa gerak sendiri lewat angin berarti asuna berbagi dalam menjelma masih kena merasa di dalam hati merasa bisa gerak sendiri hatinya itu adalah berbagi tapi orang-orangan itu logika nak masya Allah boneka ketika ditusuk menjadikan kawan kita pahami daripada itu insya Allah. Sekian. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhidil zalimin bil zalimin وارنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا وأسلني الظالمين بالظالمين وأرنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.